Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan NIM 2023 011 03 0001. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai kerajinan anyaman yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kerajinan anyaman. Kerajinan anyaman adalah karya yang dibuat dengan cara menindih-nindih dan saling menyilang serat atau bahan tertentu sehingga terbentuklah benda yang kaku. Tradisi menganyam juga merupakan warisan nenek moyang dari suku Sasak dari zaman prasejarah dan berlangsung dari generasi ke generasi yang sampai sekarang. Tujuan pembuatan anyaman yaitu untuk memenuhi kebutuhan keberagaman, kemudian dikembangkan menjadi keperluan seni. Bahan baku anyaman antara lain berupa bambu, daun lontar, dan daun pandan. Adapun tujuan kerajinan anyaman yaitu yang pertama, meningkatkan nilai ekonomi. Kerajinan anyaman dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Nah, produk-produk anyaman seperti tikar, keranjang, tas, dan hiasan rumah memiliki nilai jual yang cukup tinggi jika dikembangkan dengan desain yang unik dan kualitas yang baik. Ini juga membuka peluang bagi para pengrajin untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil kerajinan mereka sendiri. Nah, selain itu adanya permintaan dari pasar lokal maupun internasional juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan mampu memperkuat ekonomi komunitas di daerah tersebut. Yang kedua ada pelestarian budaya. Jadi kerajinan anyaman yang sering kali memiliki nilai budaya yang tinggi karena teknik dan motif yang digunakan biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui praktik ini, masyarakat dapat melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang memungkinkan terancam hilang akibat modernisasi. Akan tetapi, setiap motif atau pola dalam anyaman seringkali memiliki makna atau simbol yang tertentu yang mencerminkan identitas sejarah dan nilai-nilai budaya setempat. Dengan demikian, kerajinan anyaman tidak hanya sekedar menghasilkan barang, akan tetapi juga menjadi medium untuk menjaga dan memperkenalkan warisan kepada generasi muda dan dunia luar. Yang ketiga ada pemanfaatan bahan lokal. Dengan memanfaatkan bahan lokal, kerajinan anyaman biasanya menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar seperti rotan, bambu, dan daun pandan atau serat pelepah pisang. Nah, dengan penggunaan bahan-bahan lokal ini dapat membantu masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan buatan atau impor yang lebih mahal yang sulit untuk didapatkan. Nah, selain itu juga dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah dan ramah lingkungan, kerajinan anyaman mendukung prinsip keberlanjutan dan lingkungan yang lebih hijau. Dengan pemanfaatan bahan lokal ini juga mengajarkan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam karena bahan baku berasal dari sumber yang dapat diperbarui dengan syarat dikelola dengan baik. 4. Mendorong kreativitas. Nah, proses pembuatan anyaman membutuhkan keterampilan tangan yang baik, teliti, dan imajinasi yang menghasilkan produk yang estetik dan fungsionalnya. Setiap pengrajin diberi kebebasan untuk menciptakan desain, bentuk, dan pola yang berbeda-beda yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan berkreativitas mereka. Nah, selain itu, para pengrajin dapat belajar dan mengembangkan kemampuan inovatif dalam memadukan teknik anyaman tradisional dengan desain yang menjadikan produk anyaman lebih relevan dan menarik bagi generasi muda serta pasar global.
Adapun fungsi anyaman bagi masyarakat, yang pertama yaitu sebagai alat bantu rumah tangga. Produksi anyaman seringkali dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di NTB. Alat-alat rumah tangga dari anyaman seperti keranjang, bakul, tikar, dan tempat penyimpanan. Ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang atau sebagai alat bantu di dapur. Misalnya seperti ada bakul untuk menyimpan beras, wadah untuk membawa hasil panen, dan nampan anyaman yang digunakan saat menghidangkan makanan. Produk anyaman ini sangat berguna karena harganya terjangkau serta kuat serta ramah lingkungan. Selain itu, produk anyaman dapat bertahan lama dan mudah dibuat oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan bahan alami seperti bambu, rotan, dan daun lontar. Yang kedua ada sebagai hiasan. Selain untuk kebutuhan fungsional, anyaman juga memiliki nilai estetika. Beberapa produk anyaman dirancang secara khusus untuk memperindah tampilan rumah seperti hiasan dinding, lamtung, tempat bunga, dan alas meja. Anyaman ini memberikan sentuhan tradisional pada dekorasi ruangan serta memperkuat kesan lokalitas dan budaya di NTB. Para pengrajin seringkali menggabungkan teknik-teknik unik dalam menganyam dan memilih motif-motif khas daerah sehingga hasilnya artistik dan memilih nilai seni yang tinggi. Yang ketiga yaitu sebagai barang ekspor dan souvenir. Produk anyaman dari NTB telah dikenal ke mancanegara. Produk seperti tas, topi, dompet, dan keranjang sering menjadi oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung di NTB. Bagi masyarakat NTB, kerajinan anyaman yang dijual sebagai souvenir ini merupakan sumber penghasilan tambahan dengan meningkatkan permintaan kegiatan produksi anyaman. Ini memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi pengrajin lokal, membantu meningkatkan kesejahteraan dan mendukung perekonomian daerah. Pasar ekspor juga berperan penting di mana produk anyaman khas NTB menjadi daya tarik bagi konsumen internasional yang menyukai produk bernuansa etnik dan ramah lingkungan. Nah, secara keseluruhan kerajinan anyaman tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dan hiasan, akan tetapi juga sebagai komoditas yang meningkatkan perekonomian daerah. Melalui pengembangan kerajinan anyaman ini, identitas budaya NTB dapat dilestarikan dan diperkenalkan kepada dunia luar. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat anyaman. Yang pertama ada bambu. Bambu merupakan salah satu bahan utama yang sering digunakan dalam kerajinan anyaman di NTB karena sifatnya yang tahan lama, kuat, dan fleksibel. Bambu mudah dibentuk menjadi berbagai produk seperti keranjang, bakul, dan tikar. Selain itu, serat bambu juga panjang dan lentur, memudahkan pengrajinan dalam membuat pola-pola anyaman. Yang kedua ada rotan. Dalam material yang kuat yang memiliki kelenturan sehingga bisa dibentuk menjadi berbagai pola juga yang kompleks. Nah, rotan juga digunakan untuk membuat produk yang membutuhkan ketahanan tinggi seperti kursi, meja, dan wadah penyimpanan. Nah, serat rotan juga yang halus dan panjang memberikan tampilan estetika yang khas pada produk anyaman. Yang ketiga ada daun lontar. Daun lontar sangat umum digunakan di NTB karena ketersediaannya yang melimpah dan seratnya yang kuat. Nah, daun lontar ini biasanya panen dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum dianyam menjadi produk seperti tikar, tas, topi, dan hiasan dinding. Serat yang dihasilkan dari daun lontar cukup tebal dan tahan lama yang menjadikannya bahan yang ideal untuk produk-produk yang memerlukan tekstur kasar atau berstruktur. Jadi kalau dibahas secara keseluruhan pemanfaatan bahan-bahan alami seperti bambu, rotan, dan daun lontar dalam kerajinan anyaman di NTB tidak hanya menghasilkan produk yang
unik dan bernilai seni tinggi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan bahan yang melimpah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.